Pemirsa, Kartini Joyo Hadiningrat atau yang dikenal dengan Raden Ajeng Kartini merupakan pahlawan nasional Indonesia. Perjuangannya untuk hak-hak dan emansipasi kaum perempuan menumbuhkan sosok-sosok Kartini lain di masa kini. Untuk membahasnya, menurut pandangan Islam kita akan simak ulasan jurnalis Metro TV, Tasya Butar-Butar bersama pendakwah Siti Fathiah dalam segmen Hikmah Siang. Hari Kartini diperingati setiap tahunnya untuk mengenang jasa pahlawan Raden Ajeng Kartini dalam membela hak perempuan Indonesia, dan juga di Hari Kartini ini menjadi momentum untuk mengingati dan juga memperingati bahwa kesetaraan perempuan Indonesia sudah berhasil diperjuangkan oleh pahlawan Raden Ajeng Kartini. Namun seperti apa dari kacamata Islami dalam melihat Kartini Indonesia? Sudah bersama saya Ustazah Siti Fathiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, di Hari Kartini ini juga bertepatan dengan ulang tahun Ustazah. Selamat ulang tahun sebelumnya. Terima kasih Kak Ustazah. Tasya. Ini Ustazah melihat dari kacamata Islami, seperti apa apakah nilai-nilai yang diperjuangkan dari Raden Ajeng Kartini selaras dengan ajaran Islam tentang kedudukan dan peran wanita, khususnya untuk wanita Indonesia, dan juga dalam sejarah Islam nih terlebih, apakah ada tokoh wanita yang perjuangannya ini mirip dengan sosok Raden Ajeng Kartini? Mungkin boleh sedikit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita tidak terasa ya, sudah memasuki 21 April ya, di mana mungkin seluruh wanita Indonesia mengetahui bagaimana perjuangan Raden Ajeng Kartini untuk membela kaum kita gitu ya. Sebenarnya dalam agama Islam itu Rasulullah SAW sudah mengangkat derajat perempuan itu setinggi-tingginya. Bahkan dalam agama Islam itu perempuan sangat dimanja gitu ya, sangat dimanja. Ketika dia masih gadis, maka yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Ketika dia menikah, maka yang bertanggung jawab adalah suaminya. Dan ketika dia sudah lansia atau sudah tua, maka yang bertanggung jawab menafkahinya adalah anak-anaknya atau adiknya atau abangnya, dan begitu seterusnya. Artinya perempuan itu sangat dimuliakan, sangat diangkat derajatnya. Bahkan dalam urusan pendidikan pun tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan dalam hadis dikatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim gitu ya. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Mengapa? Karena Islam itu begitu memuliakan perempuan. Bahkan ketika dia menjadi seorang ibu, derajat ibu lebih tinggi 3 tingkat daripada seorang ayah. Maka berbahagialah kita ketika diciptakan oleh Allah sebagai wanita, terutama ketika wanita bisa memposisikan ya dirinya sebagai anak atau sebagai istri atau sebagai ibu, maka berbahagialah dia. Lantas bagaimana ketika di masa Rasulullah SAW, apakah ada sosok wanita yang bisa dijadikan panutan? Kita melihat bahwa ada the true love story Rasulullah SAW, yaitu Khadijah, istri Rasulullah SAW. Suara Islam itu yang pertama diperdengarkan kepada kita adalah dari istri beliau gitu ya, istri pertama beliau. Bahkan Khadijah itu seorang wanita yang luar biasa, tangguh, cerdas gitu ya, kemudian pengambil keputusan yang luar biasa. Maka wajar kalau Rasulullah SAW ditinggal oleh Khadijah, itu beliau menjadikan tahun itu tahun kesedihan gitu ya, karena belahan jiwanya telah pergi. Sosok Khadijah radhiyallahu anha itu wanita yang luar biasa, bahkan di dalam sejarah itu terukir namanya sebegitu indah, dan Rasulullah menjamin bahwa Khadijah adalah wanita terbaik di surga. Jadi bukan hanya wanita terbaik di dunia, beliau adalah wanita terbaik di surga. Ada lagi istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah itu sosok perempuan paling cerdas gitu ya di masanya, dan Aisyah itu menjadi rujukan. Jadi para sahabat kalau bertanya kepada Aisyah, ingin mempelajari banyak hal gitu ya, hukum-hukum Islam, itu merujuk kepada Aisyah. Kenapa? Aisyah itu dikasih oleh Allah itu otak brilian sekali gitu, sehingga banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh para sahabat di masa itu, mereka bertanya justru kepada Aisyah gitu ya. Dan banyak lagi, ada seorang wanita yang bernama Rufaidah, seorang perawat yang punya kontribusi luar biasa dalam peperangan di masa Rasulullah SAW. Artinya di masa Rasulullah sudah banyak wanita angkasa, wanita yang anggun dan perkasa yang bisa menyuarakan ya
keadilan, menyuarakan pendidikan dan seterusnya. Bahkan aktivitas sosial pun banyak dilakukan di masa Rasulullah SAW. Tapi menurut Ustazah sendiri, apakah peringatan Hari Kartini sudah sesuai dengan syariat Islam kalau kita melihat dari sisi kebudayaannya juga dan juga dari tujuan pelaksanaan Hari Kartini ini? Iya, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan ada buku ya yang ditulis oleh R.A. Kartini itu dari kegelap terbitlah terang. Itu diambil dari Al-Quran, minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Maka apa yang ditulis oleh R.A. Kartini itu, Raden Ajeng Kartini itu merupakan sebuah aspirasi ya dari kita semua, menginspirasi buat kita semua bahwa apa yang disampaikan oleh Kartini itu benar-benar menjadi motivasi buat para wanita di masa kini ya, di masa sekarang. Apalagi kalau kita perhatikan yang dilakukan atau yang disampaikan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi yang menjadi masalah adalah ketika kita menafsirkannya berbeda atau menafsirkannya keluar dari jalur yang sudah ditentukan. Kalau kita perhatikan, Kartini ini memperjuangkan hak-hak perempuan ya dalam pendidikan dan dalam keadilan dan dalam bersosialisasi. Maka perempuan di zaman sekarang pun boleh menggali potensi, dia bisa menggali masa depannya atau menjemput masa depannya lebih cerah lagi dengan ketentuan ya SDNK berlaku tentunya. Jadi even dia diberikan kebebasan, diberikan kesempatan menggali potensi, namun ada rambu-rambu yang perlu dia jaga. Intinya tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh R.A. Kartini, insya Allah. Nah, Ustazah, ini sebenarnya bagaimana pandangan Islam terkait emansipasi wanita seperti yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini ini menurut dari Islam sendiri? Dan tadi kan juga Ustazah menyebut terkait rambu-rambu tetap yang harus dijalankan oleh muslimah. Nah, mungkin boleh dijelaskan rambu-rambu seperti apa yang dimaksudkan? Ya, kita pernah mendengar ya bagaimana perempuan itu menyuarakan emansipasi gitu ya, ada kesetaraan dan seterusnya. Yang perlu saya garis bawahi sedikit adalah tidak sama antara setara dengan persamaan ya. Jadi kalau laki-laki dengan perempuan betul setara gitu ya, tetapi tidak sama. Dalam Al-Quran dikatakan walaita dzakaru kal untha. Jadi laki-laki itu berbeda dengan perempuan, even dia punya hak yang sama gitu ya. Namun dalam sisi kodratnya gitu ya, antara kesetaraan itu tidak akan pernah sejajar ya gitu. Kenapa ada kalimat rambu-rambu? Jadi kalau kita lihat sendal itu kan ada kiri ada kanan, dia sama gitu, dia sejajar tapi tidak akan pernah sama kan, tidak mungkin sendal kiri semua, kanan semua gitu. Jadi ketika sendal yang sejajar itu ada kiri ada kanan karena beda fungsi, maka laki-laki pun dengan perempuan demikian gitu. Even dia sejajar tapi dia tidak sama gitu, karena ada peran masing-masing yang dijalankan oleh laki-laki dan ada peran yang dijalankan oleh perempuan. Katakanlah mengandung itu kan memang dikhususkan buat perempuan gitu ya. Mengapa seorang ibu itu dimuliakan oleh Allah 3 tingkat daripada seorang ayah? Karena ibu itu mengandung ketika ayah tidak mengandung. Ibu melahirkan ketika ayah tidak bisa melahirkan, dan ibu menyusui ketika ayah tidak bisa menyusui. Maka Allah gitu mengangkat derajat perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, atau derajat ibu lebih tinggi daripada laki-laki, karena memang kodratnya itu setara tapi tidak sama. Terus rambu-rambunya bagaimana? Kalau karena fisiknya berbeda, otomatis penampilannya pun harus berbeda gitu ya. Makanya aurat laki-laki dengan perempuan pun akan berbeda, karena memang Allah menciptakannya sedemikian rupa ya. Fitnah tubuh perempuan berbeda dengan fitnah tubuh laki-laki. Maka ada perbedaan. Maka S dan K di situ ketika seorang wanita bisa menggali potensi gitu ya, tentunya dia harus menjaga rambu-rambu yang sudah Allah gariskan. Misalnya diantaranya kalau keluar dia harus izin sama walinya. Wali di situ bisa orang tua, bisa pasangan. Kemudian dia harus berpenampilan rapi, tidak menimbulkan fitnah begitu. Dan yang ketiga, dia tidak boleh berdua-duaan dengan lawan jenis misalnya. Jadi ada S dan K yang berlaku karena memang tidak sebebas itu ya agama Islam. Jadi agama Islam itu agama yang sangat moderat gitu ya. Jadi mungkin kalau kita pernah dengar ada yang membebaskan perempuan sedemikian rupa, ada yang mengekang perempuan sedemikian rupa, maka Islam hadir untuk menjadikan perempuan itu
di pertengahan. Jadi agama Islam itu agama moderat di mana dia tidak dilepas tetapi juga tidak dikukung. Maka even dia bisa keluar tapi ada rambu-rambu yang perlu dia jaga, demikian. Nah, namun untuk Kartini modern di era sekarang ini bagaimana cara muslimah masa kini agar bisa meneladani semangat Kartini namun tetap masih dalam koridor syarat Islami seperti itu, Ustazah? Iya, buat para wanita yang di luar sana atau buat kita semuanya gitu ya, betapa Raden Ajeng Kartini itu menginspirasi banyak hal gitu ya, terutama dalam masalah pendidikan, sosial gitu ya, pemberdayaan dan seterusnya. Jadi perempuan itu di masa sekarang seakan-akan tanda kutip tidak berdaya gitu ya. Maka Kartini telah mengajarkan kepada kita bahwa perempuan itu bisa berdaya, bisa menggali potensi, bisa bermanfaat buat banyak orang. Intinya dia tidak melupakan peran domestiknya dia, karena perempuan itu yang membuat atau mencetak generasi yang luar biasa itu di tangan kita ya, di tangan para perempuan. Kalau ada anak yang rindu pulang ke rumah karena rindu pelukan ibu, kalau ada suami yang kangen pengen pulang ke rumah karena rindu dengan pelukan seorang istri. Jadi even dia bisa menggali potensi di luar sana, tetapi jangan lupa bahwa kodratnya dia sebagai wanita adalah memberikan kenyamanan, memberikan ketentraman. Maka kita perlu menjadikan semua yang diamanahkan oleh Allah kepada kita itu bermanfaat untuk banyak orang. Semoga Kartini bisa menginspirasi kita semuanya sehingga kita bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih Ustazah untuk wawancaranya dengan Metro TV hari ini. Saya selalu Ustazah. Amin, terima kasih. Ya pemirsa Metro TV, itu dia tadi wawancara Hikmah Siang bersama Ustazah Siti Fathiah mengenai peran wanita modern di Kartini, khususnya dalam kacamata Islami. Dari Jakarta, Tasya Arneta Arif Firmansyah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.